Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rumah Tennessee akan coba memperbaiki kipas angin yang kendalanya mati total lagi. Kalau dilihat dari fisik, ini kayaknya mesinnya masih baru, masih 99% baru. Entah kenapa ini bisa mati total. Ini sudah dipotong sama orangnya, sudah mungkin pernah dicek, tetap tidak mau menyala. Akhirnya dibawa ke saya untuk diperbaiki. Oke, saya periksa dulu. Pertama saya cek di bagian kapasitor, apakah menyambung atau tidak. Pertama kita cek menggunakan multitester di skala buzzer atau 200K, nggak apa-apa. Kita coba dulu, bagus. Kita periksa di bagian kapasitor, apakah menyambung apa tidak. Kita cek. Oh, di sini tidak ada resistansi sama sekali. Seperti ini, berarti dijamin bagian lilitan yang rusak. Setelah itu kita bongkar dulu. Kita bongkar, kita cek satu persatu apa penyebabnya. Kita bongkar semuanya, kita cek satu persatu. Kenapa kipas baru seperti ini? Ini merek Miyako, bisa mati gara-gara lilitan atau bukan karena fuse. Biasanya kebanyakan itu gara-gara fuse. Kalau masih baru kayak bagian as, ini dijamin aman. Biasanya itu yang fuse mati gara-gara as oblak atau seret di bagian ini, fuse mati. Miyako itu sulit untuk bagian lilitan yang rusak. Kebanyakan itu pasti sikring dulu yang dikena atau fuse. Tapi entah kenapa ini kipas baru kayaknya masih ndak nyampe lah 1 bulan. Kalau dari kelihatan kipasnya ini kelihatannya tidak kotor. Kalau sudah lama itu biasanya numpuk sama kotoran. Jadi ini saya juga heran apa penyebabnya dan kenapa kok bisa seperti ini. Apakah memang karena lilitan yang tambah jelek atau gimana, saya nggak tahu. Biasanya Miyako itu terkenal tahannya dibanding kipas-kipas yang lain. Tapi yang lebih tahan lagi ada yang Mas Pion itu tahan juga. Anggap ini nomor 2-nya dari Mas Pion. Tapi kenapa kebanyakan, saya pernah dapat mungkin 3 kali baru beli, nggak nyampe 1 bulan mati total. Itu penyebabnya bukan karena fuse, tapi karena lilitan yang tidak menyambung atau sudah ada yang putus. Oke, setelah saya bongkar kayak gini, saya periksa dulu bagian dalamnya. Ini cat masih tertempel rapi, masih bagus. Jadi saya heran juga, kok bisa kipas sebagus ini atau mesin kipas sebagus ini, sebaru ini sudah mati total. Oke, kita cek periksa di bagian ini, tidak ada kotoran sama sekali. Berarti dijamin kipas ini masih baru benar. Jadi permasalahannya itu ada di mana? Apakah di sambungan ataukah lilitannya yang memang sudah jelek? Oke, saya coba bongkar bagian sini dulu. Saya periksa, jangan otak-atik yang lain. Kita cek di bagian ini, apakah di sambungan lilitan sama kabel yang sudah korosi atau tidak. Kita bongkar kayak gini, kita lepas pengikatnya. Sudah terlepas kayak gini, angkat sedikit pelan-pelan. Intinya kita harus pelan-pelan. Kita dicek, saya cek di sini kayaknya tidak ada yang hitam. Kalau kelihatannya tidak ada yang hitam.
tidak ada yang hitam. Saya cek juga satu persatu biar aman, biar kelihatan apa yang rusak. Saya cek satu persatu di bagian lilitan. Nah, di sini kayaknya ada korosi, tapi nggak tahu juga apakah penyebabnya ini atau tidak. Tapi kelihatannya masih bagus, tapi cuma ada korosi sedikit. Saya cek di bagian starting juga, satunya aman. Ini juga aman dari korosi. Ini aman dari korosi, tapi cuma sedikit kayak hitam. Tapi nanti mungkin saya perbaharui yang ini. Setelah itu saya cek di bagian speed. Saya cek dulu di bagian speed juga aman. Nah, itu kekurangannya sekarang lilitannya yang bukan tembaga asli, itu yang bikin cepat rusak. Kalau dulu itu lilitan mayoritas itu tembaga, bukan alman kayak gini. Sekarang sudah alman semua, kebanyakan yang baru itu alman. Mungkin ini yang menyebabkan tidak tahan, akhirnya ada yang putus. Saya cek satu persatu di sini. Ini saya cek, tidak ada yang korosi, aman semuanya. Entah kenapa penyebabnya saya juga kurang tahu, kurang paham. Ya maksudnya kurang pahamnya itu apakah memang lilitan yang apakah memang dari spoolnya yang kurang bagus karena lilitan pakai bukan tembaga. Nah, ini di sini saya temukan di sini sudah putus. Mungkin ini penyebabnya. Ini sudah putus. Tidak tahan mungkin karena panas. Dari sini sudah jelas ada yang putus satu, sudah tidak menyambung. Mungkin saya coba periksa bagian di sini, saya juga kerok dulu. Saya perbaharui bagian sambungan ini, apakah nanti menyambung atau tidak. Kalau menyambung berarti penyebabnya ini korosi, gara-gara korosi. Saya coba bakar dulu sedikit. Itu gampang putus kalau bukan tembaga. Oke, saya coba periksa dulu menggunakan tester lagi. Kita singkirkan dulu yang ini. Nih teman-teman, lihat di bagian multitester apakah sudah menyambung atau tidak. Saya cek dulu. Saya cek dulu ini sudah nyambung. Bagian testernya sudah nyambung. Oke, saya cek di bagian yang putus ini sama kapasitor. Nah, di sini sudah ada sambungan. Tuh lihat. Tadi kan tidak ada sambungan. Itu sudah ada resistansi. Berarti permasalahannya ada di ini, di bagian ini yang sudah korosi. Loh, kenapa kok bisa? Ya kemungkinan karena lilitan yang nggak tahan panas. Padahal dari segi timah, di segi sambungan dalam penyolderan bagus, tidak ada yang tanda-tanda solderan kurang bagus. Jadi kalau dari segi solderan sangat bagus. Tapi kenapa kok cepat rusak? Padahal kalau yang dulu itu sulit untuk rusak, paling-paling cuma fuse ini yang mati. Yang bagian ini fuse, paling-paling yang ini yang mati, yang banyak rusak. Tapi entah kenapa untuk sekarang kebanyakan korosi di bagian sambungan. Ya gara-gara ini,
lilitan yang kurang bagus. Jadi tidak kuat panas, tidak tahan panas, akhirnya putus. Seperti itu. Jadi permasalahan ini cuma ada di sambungan di bagian lilitan ke starting ke kapasitor atau starting itu yang putus. Untuk bagian yang lain aman. Dan si kring itu juga sendiri itu aman. Ini saya cek juga. Kita dulu. Biasanya kalau misah kayak gini pasti aman. Tuh bagian starting. Nih. Tuh nyambung. Untuk starting nyambung. Berarti untuk bagian starting ini ke sini ini nyambung, bagus. Berarti fuse aman. Sulit kalau dijauhkan seperti ini. Tapi kalau diletakkan di bawahnya, fuse ini diletakkan di bawahnya ini, kebanyakan fuse yang mati. Karena kenapa? Fuse itu fungsinya ketika ada panas di sini berlebihan, atau konslet di bagian ini, fuse akan mati. Kalau jauh dari ini, kalau seandainya di sini panas berlebihan nanti terbakar di bagian ini, fuse ini pasti tetap aman. Karena kenapa? Jauh dari kondisi panas yang ada di sini. Cuma kondisi panas yang ada di spool. Gitu. Berarti ini fungsinya cuma digunakan sebagai pemutus ketika ada konslet. Bukan menjaga lilitan takut terbakar, bukan. Kalau menurut saya, kalau diletakkan di sini, menurut saya itu menjaga lilitan biar tidak terbakar. Kalau di sini menjaga lilitan biar lilitan biar tidak konslet cuma. Nah, biar tidak mati atau konslet seperti itu. Karena menurut saya itu diletakkan di sini lebih bagus daripada letakkan di sini, karena untuk menjaga lilitan yang ada di sini. Kalau letakkan di sini pasti langsung mati. Kalau diletakkan di sini sulit untuk fuse mati. Jadi aliran listrik itu tetap mengalir. Seperti itu. Jadi caranya teman-teman kalau pasang fuse baru, jangan letakkan jauh dari sambungan-sambungan lilitan yang ada di sini. Jadi letakkan di bawahnya. Seperti itu. Pertama kita solder dulu. Kita solder kayak gini. Setelah disambung lagi biar aman. Kasih yang bagus sambungannya. Kasih bagus. Setelah itu kita ganti, karena ini sambungannya sudah putus, dipotong tinggal sedikit, kita ganti sekalian biar kenapa? Biar nanti bisa disambung lagi ke tempatnya atau ke casingnya. Karena kalau mepet kayak gini takut kena tarik nanti, karena dipaksa untuk mau disambung nanti putus semua lilitannya. Jadi kita ganti yang lebih bagus, karena saya juga punya persediaannya. Kita potong di bagian sini. Potong bagian sini dulu. Nggak usah sambung di bagian lilitan, potong di bagian sini saja. Setelah itu kita kelupas. Kelupas kayak gini. Ini meskipun kawatnya atau kabelnya ini tidak pakai tembaga. Terus sekarang, kalau dulu itu asli tembaga semua, walaupun kabelnya pakai asli kuningan. Kalau sekarang putih. Jadi memang gampang korosi. Setelah itu saya sediakan kayak gini. Ini bekas mesin kipas
merek-merek Cina, tapi kuningan, asli kuningan kayak gini. Asli kuningan, bukan putih kayak gini, tapi kuningan. Kita sambung. Setelah terkelupas kayak gini, kita sesuaikan warna biru karena setrum langsung itu di Miyako itu warna biru setrum langsungnya, jadi kita sesuaikan saja. Nah, setelah itu warna merah ke merah juga. Sambung. Setelah itu satunya juga sambung, warna hitam kasih warna silver di bagian Miyakonya mesinnya. Setelah itu satunya kita sambung warna putih, yang oranye kita kasih warna putih. Asalkan kalau Miyako itu biar tidak lupa setrum langsungnya tetap kasih warna biru, karena Miyako itu pasti warna biru untuk setrum langsungnya. Jadi sekarang kita solder biar kuat, biar tidak ada korosi. Untuk penyambungan biar kuat. Saya nunggu solder dulu. Kalau tidak disolder takut ada korosi, nanti mengulat, nanti cepat rusak lagi. Untuk sisa yang ini kita bungkus kembali. Ini kita bungkus. Ini walaupun bungkusnya saja ini tetap masih baru. Bungkusnya saja masih baru. Saya coba solder, karena soldernya tadi masih kurang panas. Coba sekarang. Kita solder semua biar kuat, sambungan biar kuat. Kalau sambungan kurang kuat itu tidak bagus. Setelah tersolder kayak gini, kita bungkus kembali pada semula, pada waktu kita membukanya. Tetap memakai bungkus yang asli.
Kita pasang kayak gini. Kita potong sedikit saja biar tidak terlalu panjang. Ini tinggal satu tidak disolder. Intinya permasalahan ini karena di sambungan lilitan yang sudah korosi. Permasalahan di kipas ini. Jadi bukan karena terbakar atau apa atau fuse mati, karena penyebabnya ini karena lilitan yang sudah korosi. Intinya kita pasang semuanya, kita rapikan kembali. Pelan-pelan, ingat pelan-pelan, takut sampai putus semua lilitannya. Kalau masih belum paham untuk cara penyambungannya, nanti kalau sudah putus repot. Jadi untuk teman-teman pelan-pelan, saya sarankan pelan-pelan. Karena kenapa? Putus satu saja ini tidak bisa berputar. Setelah tersambung kayak gini semua, kita satukan kembali. Satukan kayak gini kembali. Pasang kembali. Rapikan. Setelah itu kita ikat. Kita ikat seperti semula. Menggunakan tali-tali. Nah, satunya juga di sini. Di sini kita ikat juga. Setelah rapi kayak gini, kita cek lagi di bagian kapasitor apakah menyambung atau tidak. Takut waktu pemasangan tadi ada yang putus. Kita arahkan lagi, cek bagus, cek lagi. Oke, sudah nyambung. Tuh di bagian tester sudah menyambung. Oke, di sini sudah bisa digunakan. Kita coba rakit dulu, nanti dicoba hasilnya. Singkirkan dulu, kita pasang lagi seperti semula. Ini pasang begini, pasang
Enggak, begini saja karena terlalu jauh nanti sama kapasitornya. Setelah itu kita akan ketok dulu, lalu sedikit kasih ketok kayak gini biar rapat, pasang bagian mur semua. Intinya dalam perbaikan kipas, teman-teman tidak usah bingung, nyantai, rileks, karena permasalahan kipas itu tidak selamanya, kata saya itu dulu, tidak selamanya itu ruwet. Kadang cuma fuse yang mati, kadang cuma as yang seret karena kena kotoran, dikasih bensin, dikasih pelumas, bisa lancar kembali, bisa hidup kembali. Kadang cuma bus yang rusak, dengung, bunyinya dengung, itu mesin nyala tapi cuma dengung, itu biasanya kebanyakan itu bus yang rusak, bukan lilitan. Ya ada juga gara-gara lilitan yang sudah hampir korosi akhirnya berdengung. Kalau bus aman, tapi kalau bus tidak aman ya itu kita harus ganti busnya juga. Di video saya sebelumnya sudah banyak cara mengatasi mesin kipas yang dengung, mesin kipas yang mati total, lilitan, cara menyambung lilitan, sudah banyak di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan mampir, kalau belum ada yang belum tahu silahkan mampir. Mengapa saya kasih tidak diperpendek videonya ini, biar teman-teman, kadang teman-teman bilangnya kipas yang dicoba diganti sama kipas yang lain. Maaf, ini ada sisa sitrum, tadi saya kena sedikit. Jadi kita sambungkan kembali kayak gini. Setelah itu baru kita coba untuk mesinnya apakah sudah menyala atau tidak. Kita cek. Ini setrum kita pasang. Untuk safety teman-teman sediakan colokan yang aman. Kita lihat di bagian sini. Memutar, nah tuh sudah mutar, ini sudah mutar, sudah bagus. Jadi kipas ini sudah selesai diperbaiki atau sudah bisa nyala. Jadi seperti itu cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Tapi teman-teman saya sarankan bukan semuanya itu mati total gara-gara lilitan, tapi juga bisa karena bius. Ini pertama, ini harus enteng, teman-teman harus enteng bagian ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.